Assalamualaikum, kembali lagi di channel Media. Kali ini saya sudah ada di kota Malang. Jika biasanya saya upload rangkaian video trip perjalanan secara urut, dalam rangkaian trip kali ini agak beda. Karena video trip ini adalah video penutup dari rangkaian trip perjalanan saya. Namun saya buat terlebih dahulu karena spesial masih anget-angetnya PO Bus 1 ini merilis armada terbarunya. Ya, ini adalah PO Semeru yang beberapa waktu lalu merilis armada yang bisa dibilang special custom yang dibuat oleh karoseri Laksana. Kira-kira senyaman dan secanggih apa kursi bus ini? Dan bagaimanakah servis atau pelayanan dari bus Semeru ini? Cerita selengkapnya bisa kalian lihat di video perjalanan perdana saya naik bus Semeru dari kota Malang berikut. Perjalanan naik bus Semeru saya mulai dari check out penginapan di jam 12 siang. Saya nginep di kota Malang 1 hari aja karena ada urusan dan harus buru-buru balik ke arah Jakarta. Oh ya, saya nginep di Splendid Inn. Lokasinya persis sebelah balik kota Malang dan gak jauh dari alun-alun Tugu Malang. Untuk interior kamarnya nanti saya cantumin di video ini. Nuansanya kayak tahun 80 hingga 90-an. Tapi menurut saya luas banget karena saya nginep sendiri sih. Lanjut makan siang, gak jauh dari hotel, tepatnya di Pecel Rawon Tumapel. Untuk menunya bervariasi dan harganya termasuk terjangkau. Karena jam keberangkatannya masih lama, saya pilih cari tempat ngopi dulu. Oke, karena udah jam 3 lewat, untuk memangkas waktu, saya pakai ojek online menuju Terminal Arjosari. Untuk pembelian tiket bus Semeru ini mudah banget, cukup install aplikasi Semeru. Jika sudah, buka aplikasi Semeru, lalu pilih tempat keberangkatan, tujuan, dan tanggal keberangkatan. Klik cari tiket, pilih busnya, pilih seat, isi nama, email, dan nomor telepon, checklist tambahkan sebagai penumpang, pilih pembayaran, lalu bayar sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih. Jika sudah, tiket yang dipesan dikirim lewat email. Dan tiba di Terminal Arjosari sekitar jam setengah 4 sore. Ini ada bus Unicorn Indoren tujuan Jakarta. Untuk bus Semerunya tadi saya lihat masih di parkiran. Untuk keberangkatan bus Semerunya saya ambil yang jam 4 sore. Atau customer service-nya nanti busnya masuk jalur 6. Kita lihat-lihat dulu bus apa aja yang ada di Terminal Arjosari ini. Masuk Terminal Arjosari, bus pendatang baru ke arah Jakarta, yakni laju Prima. Ini ada bus Bagong ke arah Surabaya yang pakai bodi Max HDD-nya tentrem. Dan ini laju Prima yang pakai bodi Avante terbaru.
Di sebelahnya maju dari antrian bus Harapan Jaya double decker yang sama-sama tujuan Jakarta. Kemudian ada Juragan 99 Shinchan yang isinya private class tujuan Poris. Masuk double decker Rosalia Indah 146 tujuan Bandung. Yang udah pakai body jet bus 5 double decker yang ditopang sasis Scania K410. Berangkat bus Akas tujuan Jember. Cuaca sore ini di Terminal Arjosari terlihat mendung. Sinar Jaya 40 RF Suite Class berangkat menuju Bandung. Nah, ini pendatang baru juga, Garuda Mas julukan Bani, tujuan Bogor. Terus ada City Trans CTB 18 tujuan Bogor. Berhenti beberapa menit aja, Garuda Masnya langsung diberangkatkan kembali. Kemudian ada Restu, kayaknya masuk parkiran. From ATB menuju Surabaya. Busnya masih standby, belum masuk. Rosin Malang Bandung diberangkatkan jam 15.59. Kemudian ada ATP Bagong ke arah Blitar via Wlingi. Terus ada Presiden Kelas 27 Trans Kratos tujuan Tanjung Priuk. Jawa Indah ke Jember. Itu ada Juragan 99 Budi tujuan Poris yang baru masuk. Sinar Jaya 59DD tujuan Jakarta Poris diberangkatkan. Sinar Jaya 90 RE tujuan Bogor masuk. Nah, ini bus Merunya bergerak masuk jalur 6. Asli keren banget bodi SR3 double deckernya. Untuk sasisnya pakai Mercy 2445. Kisi-kisi udara di belakang ini bikin looks-nya terlihat gagah. Nah, ini penumpang yang naik dari Terminal Arjosari.
Penempatan pintu belakangnya beda, agak maju dari double decker biasanya. Begitu masuk, kita disambut dengan toilet, dispenser air minum, dan mini pantry. Nanti kita lihat detailnya. Wah, mewah banget interiornya. Benar, ransel saya agak besar, jadi susah masuk. Saya jadi penumpang pertama yang masuk private class. Ini dia kursi private class-nya. Nanti kita lihat fitur-fiturnya. Udah tersedia bantal, snack, dan air minum. Untuk ruang private-nya seperti ini. Ini kursinya jumbo banget sih. Bakalan puas kayaknya. Kita intip baris belakang. Di tempat duduk kita dapat dua jendela yang penutupnya kayak gini. Pukul 16.28 akhirnya bus kita diberangkatkan dari Terminal Arjosari. Di sebelah sana masih ada beberapa bus Bagong yang antri masuk jalur. Untuk legroomnya lega. Terus ada tambahan footrestnya, modelnya lipat kayak gini. Terus TV ukurannya 22 inch kalau nggak salah. Kita intip snacknya dulu. Terus kita dapat air minum yang udah di branding Semeru. Coba snacknya kita keluarin dulu. Ricis nabati 1, lemonia 1, sama roti 1. Udah. Sama air mineral tadi. Oh ya, tadi ada kopi atau teh di mini pantry. Di atas sini ada speaker Venom. Lover AC-nya model terbaru. Terus port Type C dan Type B. Kita coba nyalain TV-nya. Nggak nyala ya. Tombol TV-nya juga nggak ada. Berhenti di titik penjemputan berikutnya, Ricis Factory. Posisi full rebahnya kayak gini ya, bukan yang 180 derajat gitu. Di sebelah sini ada wireless charger. Terus di samping handrestnya ada tombol pengaturan seatnya. Tombol kedua ini buat balikin posisinya jadi tegap. Oh ya, ini saya sambil coba-coba ya. Jadi benar-benar belum tahu sama sekali fungsi-fungsinya.
Untuk nomor seatnya bisa kalian lihat di sini. Sama untuk baris 1 dan 2 dapat space kayak gini. Baris belakang nggak dapat. Untuk tambahan privasi bisa ditutup pakai hordeng kayak gini. Tapi kayaknya lebar hordengnya ngepas banget ya. Mesti bener-bener pas nutupnya. Kalau enggak nanti kelihatan celahnya kayak gitu. Untuk ngeluarin pengaturan seat yang touchscreen, klik tombol yang ada di handrest samping kaca jendela. Swipe layar buat unlock. Masuk homepage, ada beberapa menu. Klik comfort function. Di sini ada menu pendingin, pemanas, inflation, circulation, sama deflation itu buat pijet kalau nggak salah. Balik ke homepage, seat adjustment buat pengaturan sandaran seat kayaknya deh. Nah, ini ada titik-titiknya. Diklik dulu, baru klik adjust. Oh, manual. Mesti diklik-klik terus. Kalau diklik satu-satu gini, dia berubah sedikit-sedikit. Atau ditahan kayak gini biar kelihatan bedanya. Nah, kalau nurunin gini ditahan juga biar cepet. Di menu layar sentuhnya ada pilihan like, tapi lampu ruangnya nggak berubah. Ternyata buat lampu di sini. Ini lampunya saya offin. Terus saya nyalain. Tuh, nyala. Ternyata bukan buat lampu ruangan atau ambient light gitu. Saya offin lagi. Kita lihat toiletnya. Di depan tangga ternyata ada pintu sekatnya. Terus ini ada mini pantry. Terus ada kopi saset sama teh celup. Ada gula sama tisu juga. Dan ini dispenser airnya normal sama panas. Toiletnya kayak gini. Kesan pertamanya looksnya mewah. Ada kaca yang cukup besar juga. Terus cutting laser logo Semeru. Oke, itu aja. Di depan sini ada ruang kru kayaknya buat pramugari. Posisi tas saya agak ganjel, nanti kita atur lagi. Oh ya, ini saya coba robahin pakai tombol menu samping. Tadi saya udah bikin teh panas, gelasnya rada tipis, kayak gampang melenyot gitu. Buat saya yang suka naik kendaraan umum, biasa lihat pemandangan, view segini agak gimana ya?
Tapi lumayan lah daripada ketutup sama sekali. Nampakkan Gunung Arjuna. Kalau dilihat dari atas, mantep ini. Jam setengah 6, belum lewat Sidoarjo ternyata. Penumpang di kursi sebelah sama di belakang kayaknya naik dari Surabaya deh. Pukul 17.50, gerbang tol Kejapanan. Untuk powerbank sama laptop dilarang ngecas di sini.
dan pasang seat beltnya. Hampir lupa, di kursi ini juga sudah tersedia seat belt. Wah, di luar hujan ternyata. Mendukung banget cuacanya buat tidur. Ini kalau nggak salah bantalnya bisa jadi selimut bed cover. Enak sih, bahannya lembut, terus cukup tebal juga, tapi kurang panjang rasanya. Oke, mantap. Jam 18.32. Asli, saya gabut banget. Nggak bisa lihat pemandangan, TV-nya juga nggak bisa nyala. Tadi itu saya baru ngeh, ternyata tirai jendelanya itu nyatu sama kursi baris depan. Jadi kalau ada orang di nutup jendelanya, ya baris saya juga ikut ketutup. Nah, yang ini nyatu sama kursi baris belakang, sama porcolokannya. Cuma ada yang di atas ini. Di kursi nggak ada sama sekali. Terus nggak ada lampu bacanya, dan lampunya ini cuma bisa di setel secara terpusat di dashboard depan. Jam 19.42. Nggak tahu ini sampai mana. Mana lapar banget lagi, nggak bisa tidur. Snacknya tadi juga udah saya habisin semua. Tadi ditawari pramugari ada pop mie, dan ternyata kita ngeresnya di Semarang, di Burger King samping poolnya PO Semeru. Untuk speednya dari tadi pas buka aplikasi speedometer konstan di bawah 90 km per jam. Kurang tahu ini di limit atau standar dari PO nya segini atau gimana. Wah, AC-nya ngembun ternyata. Perasaan udah dibuka full ini loh AC-nya. Tuh, netes airnya. Jam 10 lewat 16,
gerbang tol Banyumanik. Ketemu double decker Rosin 147. Jember Jakarta bukan ya? Terus ada Gunung Harta double decker juga. Gunung Harta lagi. Terus ada City Trans CTB 10. Ini Jogja Bandung kalau nggak salah. Hampir jam setengah 11. Udah keluar di Semarang menuju tempat pemberhentian servis makan. Jam 10:39. Barusan isi solar. Sebentar lagi berhenti buat istirahat servis makan di Burger King yang ada di samping Pool Semeru. Lokasinya sebelah pom bensin ini deh kayaknya. Nah, iya di sini Burger Kingnya. Pool Semerunya sebelah sana. Ini ada bus kecil Semeru, masih mulus unitnya. Cuma kurang tahu ini jalan di rute mana. Itu udah ada bus Semeru lainnya yang udah duluan istirahat. Nanti kita lihat. Di sini Burger Kingnya buka 24 jam. Terus ada shuttle Semeru yang parkir juga. Kita turun dulu. Tadi kopernya full sampai ditaruh di bordes depan tangga ini. Di bawah sini ternyata ada semacam bagasi tambahan. Ya muatlah buat koper ukuran kecil. Terus untuk bagasi utamanya ada di atas sini. Untuk velgnya udah menggunakan bahan aluminium yang diproduksi oleh Alcoa. Selain buat istirahat servis makan, katanya ini nanti di dalam busnya juga dibersihin. Di sebelahnya udah duluan parkir bus Semeru Tokyo, sama-sama dari Malang juga. Nah, yang Tokyo jalan duluan, isinya full sleeper semua. Kalau di Adi Putro namanya Dream Coach. Nah, ini servis makannya. Dapat nasi, ayam,
Sama pilihan minumannya ada es teh atau cola. Karena bagian bawah udah dibersihkan, kita diizinkan buat masuk. Penumpang yang belakang tadi naik dari Surabaya. Kita dapat box lagi. Nanti kita intip isinya. Ternyata roti 2 pieces. Aturan ini dikasih dari Malang tadi ya, supaya nggak kelaparan tadi. Oh ya, ini port USB-nya belum saya coba tadi. Nggak support power delivery 25 watt ternyata. Sebentar, saya coba colokin ulang. Itu nggak support. Jam setengah 12 malam, bus yang saya naiki diberangkatkan dari restoran Burger King. Di sini tadi sekitar 40 menitan berarti. Jam segini jalanannya sepi banget. Gak kebayang kalau bus ini keluar pas pagi atau siang. Pasti bikin macet banget. Nah, Pul Semerunya di sini. Wah, ada warung pecel lele. Tahu gitu tadi makan di sini. Terus servis makannya dibungkus. Masuk gerbang tol Gayam Sari. Habis ini kayaknya saya mau tidur. Udah nggak kelihatan apa-apa juga. Seperti biasa, sebelum menyelesaikan video perjalanan, saya sampaikan sedikit review saya selama naik bus Semeru double decker julukan Athens di private class ini. Dalam perjalanan kali ini, saya duduk di kursi private class dengan fasilitas yang didapat sebagai berikut. Pertama, kursi yang sangat mewah dengan spesifikasi rata kanan yang mempunyai berbagai fitur yang bisa memanjakan penumpang. Lalu ada TV dengan layar yang cukup besar. Sayangnya saat itu nggak bisa difungsikan karena ada kendala kelistrikan. Setiap seatnya terdapat bantal yang bisa difungsikan menjadi selimut model bed cover.
Kemudian setiap penumpang mendapatkan snack dan 1 kali servis makan di restoran Burger King. Selain kursi mewahnya yang menjadi nilai jual utama bus ini dibandingkan dengan kompetitornya, dalam perjalanan naik bus Semeru private class ini, saya memiliki beberapa catatan mengenai pelayanannya yang mungkin bisa menjadi concern agar bisa dibenahi. Pertama, untuk servis makannya yang menurut saya agak jauh. Tadi berangkat dari Malang sekitar jam setengah 5 sore, lalu berhenti untuk istirahat servis makan di Semarang sekitar jam 11 malam. Setelah servis makan, kita akan mendapatkan box yang berisi 2 buah roti. Mungkin snack 2 buah roti ini bisa diberikan sejak berangkat. Lumayan bisa buat ganjal rasa lapar selama perjalanan dari Malang ke Semarang. Lalu untuk private class ini menurut saya masih agak kurang private dalam beberapa hal. Seperti pengaturan cahaya yang mana hanya dapat diatur secara terpusat dari dashboard driver. Kemudian tidak adanya announcement atau pengumuman yang sebenarnya cukup penting untuk memberi informasi kepada penumpang untuk bersiap turun di titik pemberhentian. Di lantai bawah tempat private class yang saya duduki tidak ditemui adanya kamera CCTV yang biasanya lumrah ditemui pada bus masa kini. Walaupun ada beberapa catatan, ada juga beberapa hal yang saya apresiasi dari pelayanan bus Semeru ini. Pertama, baik dari agen maupun pramugari sangat informatif memberikan informasi kepada penumpang. Mulai dari titik keberangkatan, nomor polisi unit bus, julukan, dan jam keberangkatan. Kemudian pramugarinya juga responsif jika penumpang menemui kendala atau keluhan. Misalnya TV yang tidak bisa menyala tadi, dijelaskan secara rinci kondisi terkini dan penyebabnya. Kemudian keluhan saya mengenai toilet bus ini yang ternyata digunakan untuk buang air besar oleh penumpang lain karena belum adanya stiker dilarang buang air besar. Ya, saya harap kedepannya PU Semeru ini semakin lebih baik, terutama di servisnya. Karena sayang aja, udah punya unit bus senyaman dan semewah ini, tapi pelayanannya sedikit kurang maksimal. Apalagi saya juga masih penasaran naik yang first class-nya di keberangkatan pagi, yang ada di seat paling depan di lantai atas. Jam 3:49 pagi, udah exit tol Bekasi Timur ternyata. Jadinya saya mau turun di Bekasi aja. Walaupun pas awal pesen tiketnya saya turunnya di Pulau Gebang, tapi jadinya turun di sini aja. Oke teman-teman, video trip naik bus Semerunya sampai di sini. Titik turunnya ada di belakang BTC.
Demikianlah video perjalanan saya naik bus Semeru keluaran terbaru ini. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video perjalanan saya selanjutnya.